yang karena orang tuanya hanya jualan jamu gendong, mereka merasa tidak punya masa depan, tidak berhak untuk sukses. Nah, itu tidak benar sama sekali. Kalau adik-adikku kalian penonton di Candy, banyak sekali cerita-cerita tentang anak-anak dari keluarga miskin, ya, keluarga yang kurang mampu, ya. Dan kalian juga lihat beberapa waktu yang lalu ada anak tukang beca yang wisuda diantar oleh bapaknya naik beca, dan anak itu sekarang lagi ambil S2 di Inggris. Kita harus mengubah mindset kita bahwa orang tua kita boleh tidak lulus SD, atau boleh lulusan SMP, lulusan SMA, boleh tanda kutip miskin. Tapi apakah kemudian kita harus menyerah pada keadaan? Tidak boleh, karena itu tidak benar. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, ada satu video yang viral ya, ketika saya mengundang seorang anak muda, ya, anaknya pemulung, dan kemudian videonya beredar di mana-mana. Coba kita lihat video yang saya maksudkan ini. Jadi beliau itu dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi itu beliau harus mencari sampah yang bisa dikelola ibu. Gini teman-teman, karena kan kita kan dari keluarga yang sangat sederhana. Kita tuh dulu pada saat bisa dari bapak, dan kita untuk memutuskan untuk ngekos gitu, Mas Adi. Jadi ngekos dan itu kan menulis cuma sebagai tukang rosot, dan ternyata sampah rosot itu bisa dikumpulkan di kos ibu, dan itu ternyata mengganggu. Kemudian kita diusir. Kemudian kita ngekos lagi, pindah kos lagi dengan ukuran rumah 2x3 itu buat 4 orang teman-teman. Kita kan udah memutuskan untuk ngekos di ukuran 2x3 itu tadi. Kemudian ibu memutuskan untuk membangun gubuk rosot itu di pinggir rel. Itu kemudian gubuk ibu digusur karena kan itu juga ada pembangunan. Dengan adanya hal tersebut, kemudian ibu memutuskan untuk ngekos, dan itu hanya untuk dikelola sampah-sampahnya. Dan jadi kalau ibu tadi setiap hari tidurnya di kos tersebut yang hanya bisa mengelola sampah, dan itu kalau aku pikir tempatnya itu tidak layak untuk dipakai karena banyak sekali kecoa, tikus, bahkan serangga-serangga yang lainnya itu bisa berkeluyuran lah, ibarat kayak gitu. Kerjanya itu dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi, kemudian balik ke rumah itu sekitar jam 11. Cuma ngasih makanan itu pun, kalau ngasih makanan yang masa ikan itu ibu ada tempat wanita di atas kecil itu kayak, maaf ya hari ini gue gak masak. Jadi kayak, jadi kalau kamu bisa mengingat kembali sesulit apa masa-masa di mana kamu tumbuh dan berkembang sementara tanpa ibu, karena ibu harus mencari nafkah sebagai pemulung. karena kita juga harus makan hasil mulung ibu itu. Jadi kayak mungkin ada makanan sisa atau di bawah ibu. Tentu kami semua di sini bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin anak seorang pemulung ya yang harus menghidupi anak-anaknya dengan situasi dan kondisi seperti tadi, lalu kamu kok bisa sekolah sampai setinggi ini? 2017 Alvin lulus SMA, kemudian di Alvin itu habis itu Alvin kerja 1 tahun. Habis itu di tahun 2018 Alvin dilatih sama guru SMA. Alvin kamu nggak kuliah ya gitu kan sendiri. Terus ya pun saya nggak kuliah. Kok kamu nggak kuliah, gimana sih, kan kamu pintar gitu kan. Ya udah deh, habis itu saya dipanggil sama guru SMA aku, dan ternyata di SMA itu dapat surat undangan kalau di UT itu pembukaan beasiswa bidik misi, dan itu kan produknya yaitu hukum gitu. Dan ternyata Alvin bisa bergabung di universitas dengan prodi ilmu hukum tadi. Dan juga perlu diapresiasi adalah ibu gurumu ya. Siapa nama ibu gurumu? Nama ibu guruku Bu Suranti. Baik, jadi kalau Bu Suranti ini nonton acara ini, terima kasih. Ibumu masih pemulung atau sudah berhenti? Ibu masih bekerja dengan profesinya yaitu seorang pemulung. Kakakmu ada yang sudah bekerja tidak? Kakak bekerja? Kamu sekarang kuliah? Ya. Dapat beasiswa. Itu artinya kan kamu dapat uang saku. Alhamdulillah. Kalau begitu kenapa ibumu masih memulung sampai detik ini? Ya karena di sini kami juga perekonomiannya masih kurang mendukung, belum stabil. Jadi di sini kita juga harus bekerja untuk keperluan masing-masing terlebih dahulu seperti itu. Baik, kalau gitu kita panggil langsung Bu Warsidi, ibu dari Alvin.
Baik. Jadi ibunya masih memulung sampai hari ini. Ada pertanyaan yang sebenarnya dipotong oleh teman-teman di sini mungkin karena durasi ya. Karena ada satu adegan di mana dia bilang ada hari di mana ibunya ini kan berpisah ibunya, dia harus tinggal di gubuk tempat ibunya memulung, sementara Alvin dan kakaknya harus tinggal di satu kamar kecil kos, di mana nanti ibunya datang membawa makanan untuk mereka makan. Tapi ada hari di mana ibunya hanya menulis satu pesan, anak-anak hari ini ibu tidak bisa membawa makanan. Artinya apa? Hari itu mereka tidak makan. Jadi ada di cerita, nanti lihat aja lengkapnya, cari aja Alvin di Candy itu pasti muncul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ibunya berjuang, dan saya tanyakan, Alvin, sekarang kamu S2 ya sekarang anak ini, teman-teman dapat beasiswa karena anaknya memang cerdas. Mentalnya jauh bukan. Saya tidak banyak ngomong, tapi dalam hati saya juga akan buktikan bahwa one day saya juga akan bisa berprestasi, tapi memang melalui pendidikan dan bersyukur akhirnya juga bisa berkontribusi besar. Perjalanan kehidupan saya juga panjang. Saya juga pernah bekerja di PLN sebagai alumni dari Elektro, tapi panggilan hidup saya adalah pendidikan. Kemudian saya tinggalinlah PLN, kemudian saya bikin Legal and Operation, dan juga bikin penerbitan buku pelajaran, penerbit duta untuk pelajaran TK sampai dengan SMA, dan juga kami bikin universitas di Bandung. Terima kasih banyak. Belum, satu pertanyaan lagi. Sekarang kan 700 bimbel di seluruh Indonesia dan punya universitas. Berarti Anda memulai bimbel ini modalnya berapa miliar? Memulai bimbel dengan biaya yang sangat terbatas, tidak ada ukuran miliar di sana, sangat kecil, karena saya mulai dari tempat kos saya. Tempat kos saya adalah garasi yang disewakan oleh yang punya rumah, dan di garasi itulah saya kos, dan itulah saya buat pertama kali sebagai sekretariat untuk Ganes Operation di Bandung. Jadi informasi ulang, Ganesha Operation yang sekarang 700 cabangnya di seluruh Indonesia dimulai dari tempat kos yang sederhana itu. Betul. Jadi memulai sesuatu yang besar dimulai dari satu langkah yang kecil. Iya. Kita berikan apresiasi kepada saya.